Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham raksasa yang akan stock split dalam beberapa waktu ke depan. Nah, apakah harganya potensi naik? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas PT Bank Negara Indonesia atau dengan kode BBNI. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa saham BBNI rencana akan melakukan stock split pada bulan Oktober tahun 2023. Untuk detailnya, akhir perdagangan saham dengan nominal lama pada tanggal 9 dan mulai dengan nominal baru pada tanggal 10 Oktober tahun 2023. Nah, sekarang kita akan lihat sekilas untuk kinerja keuangan Q2 tahun 2023-nya. Kredit BBNI semakin baik karena total penyaluran kreditnya bertambah dan cadangan kerugian penurunan nilainya berkurang. Bisa teman-teman lihat di sini, total pinjaman yang diberikan naik dari 646 menjadi 650 triliun rupiah. Sebaliknya, cadangan kerugian penurunan nilainya sedikit mengalami penurunan dari 50 menjadi 49 triliun rupiah. Nah, dengan adanya hal ini diharapkan pendapatan bunga yang diterima semakin besar dan jumlah kredit macetnya semakin berkurang. Selanjutnya kita lihat dari aspek dana pihak ketiga yang mana mengalami pertambahan, tapi sayangnya didominasi oleh peningkatan deposito. Bisa teman-teman lihat pada garis merah yang saya lingkari di bawah ini, di mana dampaknya apa? Jika deposito bertambah tapi tabungan dan giro berkurang, otomatis akan berdampak kepada kasa yang semakin berkurang. Kasa itu merupakan dana murah dari saham perbankan yang mana merupakan komponen dari tabungan maupun giro. Jika kasa berkurang, maka beban bunga yang akan dibayarkan akan semakin besar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dampaknya, beban bunga perusahaan naik dari 5,9 menjadi 9,6 triliun rupiah. Jadi meskipun pendapatan bunga naik dari 25 menjadi 30, tapi karena beban bunga yang naik signifikan membuat pendapatan bunga bersihnya menjadi tidak optimal. Pendapatan bunga bersih hanya naik dari 19,6 menjadi 20,6 triliun rupiah saja. Nah, tapi di sini BBNI terbantu oleh adanya penurunan dari pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dari 6,4 turun menjadi 4,5 triliun rupiah. Hal itu menyebabkan laba perusahaan masih bisa mengalami pertumbuhan di Q2 tahun 2023 ini. Nah, sekarang kita lihat sekilas untuk kredit bermasalahnya. Bisa teman-teman baca di sini bahwa jumlah kredit restrukturisasi semakin rendah. Di sini teman-teman bisa melihat untuk detailnya untuk kredit restrukturisasi hingga Juni tahun 2022. Dari bulan Juni tahun 2021 yang angkanya terus mengalami penurunan. Begitu juga dengan NPL yang mengalami penurunan untuk NPL gross perusahaan di bulan Juni tahun 2022. Nah, dengan adanya hal ini, maka perusahaan optimis dengan membuat credit cost hanya menjadi 1,9 hingga 2,1% saja jika dibandingkan dengan target awalnya di angka 2 hingga 2,3%. Sekarang kita lihat untuk fokus BBNI. Ternyata saham ini fokus kepada segmen korporasi yang merupakan beberapa perusahaan top player di Indonesia. Bisa teman-teman lihat di sini untuk komposisi loan booking perusahaan mayoritas didominasi oleh segmen korporasi dengan warna biru muda. Dan ini merupakan beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan BBNI ini. Kemudian kita lihat untuk detail dari penyaluran kreditnya. Nah, teman-teman bisa baca di sini bahwa dari bulan Juni tahun 2021 hingga 2022, hampir 50% kredit perusahaan ini berada di segmen korporasi. Itu artinya satu segmen bisnis ini mencakup dibandingkan dari segmen consumer, small maupun medium. Nah, sekarang kita lihat 3 fokus target BBNI hingga tahun 2025. Yang pertama adalah corporate dan komersial segment, yang kedua adalah digital SME dan Explora, dan yang ketiga adalah low risk customers. Nah, untuk detail dari angka-angkanya bisa teman-teman baca di sini, yang mana dari aspek loan growth, net interest margin, NPL, cost of credit, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa memvalidasi angka yang ditargetkan oleh perusahaan ini dengan kinerja di laporan keuangan maupun kinerja berjalan perusahaan ini. Sekilas kita lihat untuk kinerja laba dalam 4 tahun terakhir yang mana terus mengalami pertumbuhan sejak tahun 2020 hingga 2023. BBNI juga konsisten membagi dividen setiap tahun meskipun yieldnya tidak terlalu menarik. Di sini memang teman-teman bisa melihat yieldnya 4,19%, tapi angka ini cukup fluktuatif jika dibandingkan yield
BBRI maupun BMRI. Secara valuasi juga, PBV BBNI jauh lebih rendah dibandingkan BBCA, BRI, dan Mandiri. Hal itu tentu bisa menjadi nilai tambah tersendiri bagi perusahaan ini. Dan dari aspek rasio keuangan juga, BBNI punya ROE dan NPM yang memuaskan. Nah, untuk kinerja harga sahamnya, kenaikan harga saham BBNI memang tidak sebaik BCA, BRI, dan Mandiri. Tapi dengan kondisi seperti itu, apakah mungkin ini merupakan suatu peluang? Berarti harga saham BBNI belum naik terlalu banyak. Dari sisi probabilitas bisa tunggu di bulan Oktober dengan probabilitas 100% dalam 4 tahun terakhir. Nah, ini kita akan lihat lagi apakah menjelang stock split yang akan diadakan pada bulan Oktober mendukung kenaikan harga saham BBNI di bulan ini juga. Terkait historical PBV-nya sama seperti bank besar lainnya, dari historical PBV saat ini sudah di atas rata-rata. Dengan angka rata-rata hanya 1,1 kali, saham ini diperdagangkan pada PBV 1,26 kali. Dulu sempat di atas 1,4, tapi sempat juga turun di bawah 0,94 kali. Kesimpulannya, apakah setelah stock split BBNI akan semakin menarik? Menurut saya iya, karena harga semakin lebih murah dijangkau dan diharapkan akan semakin liquid. Apabila perusahaan bisa terus tumbuh dan kinerjanya semakin bagus, bukan tidak mungkin harga sahamnya juga nanti akan terbang. Tentu saja ini disclaimer on. Demikianlah pembahasan singkat saham BBNI. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira kamu ingin dibahas materi apa lagi pada video berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.